Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan kalian tetap semangat meskipun masih belajar di rumah. Nah, melanjutkan materi mengenai lembaga sosial yang sebelumnya sudah Ibu berikan, hari ini akan Ibu lanjutkan mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Nah, untuk pertemuan ini kita mulai dari jenis lembaga sosial terkecil, yaitu lembaga keluarga. Tujuan pembelajaran hari ini yang mana nantinya kalian dapat mengetahui pengertian lembaga keluarga. Kalian juga dapat menganalisis proses terbentuknya keluarga. Kalian dapat mengetahui bentuk-bentuk perkawinan dan kalian dapat mengetahui fungsi keluarga. Nah, sebelum itu, mari kita lihat jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga agama. Untuk itu kita mulai dari yang pertama kita mulai dari lembaga keluarga. Tentu tidak asing ya, sebab kalian pasti mempunyai keluarga dan kalian menjadi salah satu anggota dari lembaga tersebut. Yuk kita simak apa sih lembaga keluarga itu? Nah, lembaga keluarga yaitu unit sosial terkecil, terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Fungsinya untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat. Sampai sini sudah jelas ya? Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial terkecil. Nah, di sini terdapat keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga poligamus. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, anak-anak yang belum menikah. Sedangkan keluarga besar terdiri dari satu keturunan, yaitu kakek, nenek, ipar, paman, bibi, anak, cucu, dan sebagainya. Yang terakhir ada keluarga poligamus yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seseorang kepala keluarga. Nah, keluarga poligamus ini lebih besar daripada keluarga besar dan inti. Jadi terdapat beberapa keluarga di dalamnya, tetapi ada seorang pemimpin kepala keluarga. Selanjutnya kita masuk ke proses terbentuknya keluarga. Yang pertama, adanya interaksi pria dan wanita. Ketika interaksi ini semakin erat, maka terjadinya hubungan sosial yang lebih intim atau semakin erat. Dari hubungan komunikasi ini, tentu saja adanya sebuah komitmen di antara pria dan wanita yang berujung kepada pernikahan atau perkawinan yang nantinya akan disahkan oleh lembaga perkawinan dan lembaga agama. Tentu saja tujuan perkawinan ini untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkatkan derajat dan status sosial, untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan, untuk mewariskan harta kekayaan. Nah, manfaat dalam perkawinan yaitu terpeliharanya kehormatan manusia sebagai makhluk sosial, menghubungkan tali persaudaraan dan keturunan, membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera. Bentuk-bentuk perkawinan. Nah, di sini terdapat 4 bentuk perkawinan. Yang pertama, menurut jumlah suami atau istri. Yang kedua, menurut asal suami atau istri.
Yang ketiga, menurut hubungan kekerabatan. Yang keempat, menurut pembayaran mas kawin. Yuk kita lihat dan kita simak penjelasan dari bentuk-bentuk perkawinan tersebut. Yang pertama, menurut jumlah suami atau istri. Yang mana di sini dibagi menjadi dua. Ada monogami dan poligami. Mono artinya satu dan gomos berarti kawin. Artinya monogami adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Kebalikannya dari monogami yaitu ada poligami, yang mana poli berarti banyak atau beristri atau bersuami yang lebih dari satu orang. Poligami ini dibagi menjadi dua lagi, ada poligini dan poliandri. Poligini yaitu laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, sedangkan poliandri wanita yang bersuami lebih dari satu. Sampai sini kalian bisa membedakan ya arti dari monogami dan poligami beserta poligini dan poliandri. Selanjutnya, yang kedua, menurut asal suami atau istri. Nah, menurut asal suami atau istri ini juga dibagi menjadi dua. Ada endogami dan eksogami. Di mana endogami di sini perkawinan di lingkungannya sendiri. Contohnya, dalam satu klan, etnis atau kerabat. Misalnya, ada marga Situmorang, nah menikah dengan marga yang sama. Begitu juga di masyarakat Jawa, ada laki-laki keturunan Jawa menikah juga dengan wanita yang berketurunan Jawa. Nah, berbeda dengan eksogami, yang mana perkawinan yang dilakukan di luar lingkungannya sendiri. Contohnya, ada wanita suku Minang menikah dengan pria keturunan Jawa. Nah, contoh tersebut merupakan contoh dari perkawinan di luar lingkungannya sendiri atau eksogami. Yang ketiga, ada menurut hubungan kekerabatan. Di sini hubungan kekerabatan dibagi menjadi dua. Ada cross cousin atau sepupu silang dan parallel cousin atau sepupu sejajar. Nah, sepupu silang atau cross cousin ini perkawinan antara saudara sepupu, yaitu anak saudara laki-laki ibu atau anaknya paman dengan anak saudara perempuan ayah. Jadi sesama sepupu dari ayah dan ibu itu menikah. Ya, yang kedua ada parallel cousin atau sepupu sejajar. Di sini artinya perkawinan antara pria dan wanita di mana ayah dan ibu mereka bersaudara. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat tabel yang berada di layar PPT tersebut. Nah, yang terakhir, menurut pembayaran mas kawin. Di sini pada masyarakat tertentu, sebuah perkawinan baru akan direstui oleh pihak keluarga wanita setelah pria menyerahkan mahar atau mas kawin sebagai tanda kesungguhannya. Mas kawin ini berupa barang-barang berharga seperti emas, uang, maupun hewan ternak, dan sekaligus menjadi sebuah simbol atau syarat dari adanya perkawinan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi keluarga. Kira-kira apa saja sih fungsinya dari adanya keluarga? Baik, kita bisa lihat fungsi dari adanya keluarga di sini terdapat 7 fungsi keluarga. Yang pertama, ada fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau perlindungan, dan fungsi pemberian status. Nah, dari fungsi reproduksi yaitu
fungsi keluarga ini untuk meneruskan keturunan. Yang kedua ada fungsi sosialisasi, yaitu fungsi ini untuk membentuk kepribadian sesuai harapan orang tua dan masyarakat, yang mana keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Sosialisasi yang dilakukan oleh ayah dan ibu menentukan perilaku sang anak. Nah, yang ketiga ada fungsi afeksi, yaitu fungsi pemberian kasih sayang, kehangatan, dan perhatian orang tua. Selanjutnya ada fungsi ekonomi, yang mana orang tua ini akan memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Sandang, pangan, papan wajib diberikan orang tua untuk keluarga. Yang kelima ada fungsi pengawasan sosial, yaitu melakukan kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh orang tua. Anak-anak wajib adanya pengawasan dari orang tua dalam bertingkah laku. Selanjutnya ada fungsi proteksi atau perlindungan, yang mana orang tua atau keluarga sekitar wajib memberikan rasa aman terlindungi dari ancaman fisik maupun mental yang datang dari dalam maupun luar keluarganya. Yang terakhir ada fungsi pemberian status, yang mana berfungsi untuk mendapatkan status dan kedudukan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke susunan keluarga. Di dalam susunan keluarga ini dibagi menjadi dua, ada bilateral dan unilateral, yang mana bilateral adalah menghitung garis hubungan keluarga melalui pihak ayah dan ibu, jadi dua-duanya. Sedangkan unilateral yaitu menghitung garis keturunan keluarga dari satu pihak saja, bisa dari garis ayah atau patrilinear, ataupun garis keturunan ibu yang disebut dengan matrilinear. Berikutnya kita masuk ke unsur-unsur lembaga keluarga. Nah, unsur-unsur lembaga keluarga di sini dibagi menjadi 5. Ada unsur pola perilaku, unsur budaya simbolis, unsur budaya manfaat, unsur kode spesialisasi, dan unsur ideologi. Yang pertama ada pola perilaku, adanya afeksi atau pemberian kasih sayang, kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kepatuhan. Yang kedua ada budaya simbolis, yaitu adanya mas kawin, busana pengantin, upacara adat istiadat, dan lain-lain. Adanya budaya manfaat, yaitu rumah, kendaraan, alat rumah tangga, dan sebagainya. Adanya unsur kode spesialisasi, yaitu hukum perkawinan, keturunan, kehendak. Dan yang terakhir ada unsur ideologi, yaitu adanya cinta, kasih sayang, dan keterbukaan. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur dari lembaga sosial. Baik, itu saja materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan mengenai jenis lembaga sosial. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Jika kalian ada pertanyaan mengenai lembaga ini, bisa kalian tanyakan ke Ibu, baik melalui WhatsApp group maupun di kolom komentar di bawah ini. Sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya, yaitu lembaga pendidikan. Sampai bertemu. Assalamualaikum.